Terima kasih ya pada semua pihak yang memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi anak-anak di Jawa Barat, remaja yang berperilaku khusus. Saya terima kasih atas kritik, saran, bahkan tuduhan dan pelaporan sebagai gubernur yang melanggar hak asasi manusia, melanggar hak-hak anak. Bagi saya ini adalah bagian dari resiko yang mesti saya hadapi di tengah-tengah concern dan upaya saya agar anak-anak di Jawa Barat memiliki masa depan yang baik. Untuk itu, saya yakin seluruh kritik, saran, dan pelaporan itu adalah didasarkan pada konsen dan keberpihakan pada anak-anak dan remaja di Jawa Barat. Untuk itu, saya menyampaikan sebagai ajakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki konsen dan keberpihakan terhadap anak-anak di Jawa Barat yang berperilaku khusus, maka kami dengan tangan terbuka mengajak untuk bersama menyelesaikan. Silahkan menghubungi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menampung antrian remaja yang sudah didaftarkan oleh orang tuanya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang hari ini ngantri menunggu giliran proses pendidikan. Jadi agar tugas pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para gubernur wali kotanya ringan, saya sangat berharap Bapak dan Ibu untuk menerima anak-anak ini dididik, diarahkan dengan pola yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu semua, yang jauh lebih baik dibanding dengan pola yang kami miliki. Saya yakin kalau Bapak dan Ibu mau menerima anak-anak ini dirawat, dijaga, dan dididik oleh Bapak dan Ibu yang memiliki konsen terhadap keberlangsungan masa depan mereka, maka tugas gubernur akan semakin ringan dan saya bisa terkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas-tugas lain. Untuk itu, kami dengan tangan terbuka menerima uluran tangan Bapak dan Ibu semua, barangkali rumahnya, yayasannya, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa. Saya tunggu ya, bisa menghubungi Dinas Pendidikan, bisa menghubungi Sekpri Gubernur, bisa menghubungi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, bisa menghubungi para bupati, wali kota, kepala Dinas Pendidikan, kabupaten kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Depok, menyelesaikan yang Depok, yang tinggal di Bekasi, menyelesaikan yang di Bekasi, yang tinggal di Kota Bandung, menyelesaikan di Kota Bandung. Tugas akan selesai manakala ditanggung secara bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Surat terbuka untuk Bapak Aing Gubernur Jawa Barat. Terkait program Bapak mengirim siswa nakal ke barak militer, kami sebagai siswa sangat mendukung. Kemudian banyak yang mengkritik kebijakan Bapak ini seperti KPAI, Komnas HAM, Komisi 10 DPR RI, termasuk artis Verrel Bramasta dan politisi-politisi lain. Mereka itu hanya omon-omon saja. Mana kerja nyata mereka selama ini? Menangani kasus anak-anak nakal, mereka selama ini hanya duduk di belakang meja atau mungkin di kolong meja. Maka dengan ini kami mengusulkan kepada Bapak Aing, selain siswa nakal yang dikirim ke barak militer, kami juga memohon agar Bapak mengirim para politisi yang cuma omon-omon saja ke barak militer. Biar mereka tahu dan merasakan apa yang terjadi di barak militer tersebut, sehingga tidak hanya komentar miring yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengirim anak-anak sekolah yang nakal ke barak militer. Kalau jawaban anak-anak nakal ini adalah barak militer, terus ngapain kita punya sekolah? Bubarkan aja itu institusi pendidikan. Gak usah lagi ada anggaran 20% dari APBN yang dialokasikan ke
pendidikan. Gak usah, ngapain ada sekolah, ngapain ada studi pendidikan, ngapain ada pesantren. Kalau jawabannya adalah barak militer, bubarin aja. Pak menyikapi masih adanya suara pro kontra salah satunya di DPR RI, gimana Pak? Ya jadi gini, mereka itu saking sayang sama saya. Karena mereka sayang banget sama saya nggak boleh salah gitu loh. Tetapi dalam bermain sepak bola, kalau seorang pelatih terus-terusan menyampaikan kepada pemainnya tidak boleh berbuat salah, nanti nggak nyerang-nyerang gitu loh. Kalau setiap serangan, setiap permainan, eskalasi makin meningkat, pelanggaran pasti ada gitu loh. Jadi bagi saya kan lebih baik salah bertindak daripada tidak bertindak sama sekali. Apalagi ini nggak ada salahnya apa coba? Peral. Kalau misalnya kamu itu mau mengkritik, ya harus pegang bukti yang ada di lapangan. Kamu mesti mengerti langsung di lapangan. Kalau memang kamu itu mau mengkritik tanpa mencari sumber yang jelas, ya langsung ke lapangan ya. Jangan jadi pejabat deh kalau kayak begitu. Jangan cuma denger sana, denger sini. Lihat pakai mata juga. Ya kalau bisa nih badan langsung turun ke kali, ke got gitu loh. Lihat cari buktinya gitu loh. Ratusan pelajar dari berbagai daerah di Jawa Barat telah selesai menuntaskan program pendidikan karakter di barak militer. Pada momen tersebut, para siswa dipertemukan dengan orang tua. Isak tangis pun mewarnai pertemuan itu. Di Hari Kebangkitan Nasional, sejumlah siswa bermasalah ini ditugaskan menjadi petugas upacara. Dan menariknya, ketika berpidato, Deddy Mulyadi memberikan uang 25 juta kepada masing-masing petugas upacara. Saya ngasih bonus untuk petugas upacara dari Dodik ini 25 juta untuk dibawa pulang ke rumahnya masing-masing. Di momen itu pun Deddy Mulyadi mengambil langkah yang bikin hati menjerit. Ya, bagaimana tidak, siswa yang tak didampingi orang tua saat acara penutupan akan dijadikan anak angkat oleh Deddy Mulyadi. Indramayu, kamu mau sekolah di saya? Mau tinggal sama saya? Kamu? Siap, sekolah di mana? Oke, mau tinggal sama saya? Siap. Mau tinggal di Bandung? Siap. Kamu mau? Sekolah di mana? Gak usah sedikit, siap. Ya ampun mas kan dapil sini. Mendingan turun deh mas. Mendingan lihat deh langsung deh. Daripada mas berwacana. Nah yang mas maksud tuh yang pro kontra kekhawatiran tuh orang tua yang mana mas? Ini orang tuanya nitipin semua seneng. Bupati Purwakarta tegur anggota DPR Verrel Bramasta yang mengkritik kebijakan barak militer siswa dengan mengatakan bahwa sebaiknya sebagai anggota DPR turun melihat langsung, atau kalau tidak terima, Bupati Purwakarta kasih pilihan untuk membagi 2 siswa, setengahnya diletakkan di barak militer dan setengahnya lagi diberikan pada Verrel untuk dididik. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali tokoh-tokoh politik yang menentang kebijakan barak militer siswa. Kebijakan ini dikatakan melanggar hak asasi manusia, tidak sesuai dengan falsafah pendidikan, dianggap bukan solusi yang tepat, dan semacamnya. Ada juga yang menyinggung bahwa militer tidak punya andil dalam membentuk karakter siswa, karena itu adalah peran guru. Sampai pada akhirnya anggota DPR Verrel Bramasta juga ikut mengkritik kebijakan ini dan langsung mendapatkan reaction dari Bupati Purwakarta. Saat ini sedang menjalankan program barak militer tersebut, sampai kecewa dengan statement dari Verrel dan mengatakan bahwa Verrel berasal dari dapil yang ada di Jawa Barat, bukannya mendukung malah menentang, ucapnya. Akhirnya Bupati Purwakarta yang disebut dengan Om Zen langsung memberikan pilihan membagi 2 siswa. Jumlahnya 30 orang, 15 di barak militer dan 15 lainnya dididik oleh Verrel sendiri. Dia menekankan di akhir pernyataannya bahwa daripada membuat statement seperti itu, mending langsung action. Gimana menurut kalian semua? Ya, tetap ya kita tolak itu. Apalagi KPI misalnya sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya terjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak masuk, tidak akan naik kelas. KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu.
ya saya sendiri yang masih akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan dan lebih memprioritaskan sekolah-sekolah khusus, pendidikan khusus yang sudah diatur oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, oleh Perda Pendidikan Jawa Barat, oleh Pergub penyelenggaraan pendidikan khusus. Harusnya itu dulu. Anak surano tukang bakso, here we go. Selamat buat Pak Dede Mulyadi atas pelantikan anak-anak yang kemarin dimasukkan ke baraknya. Anak-anak yang dilihat sebelah mata, dipandang nakal, namun bisa akhirnya membanggakan orang tuanya. Dan juga terima kasih untuk hadiah 25 jutanya per anaknya. Saya sebagai rakyat Jawa Barat merasa terharu. Uang hasil ngonten katanya dikasihkan kembali kepada rakyat. Nah ini by the way ini buat Pak Ono Surono dan juga rekan-rekan PDIP DPRD Jawa Barat. Gak mau Pak mengucapkan selamat juga. Dan ditunggu juga nih ucapan selamat dari KPAI dan juga Komnas HAM yang kemarin berkoar-koar nih. Hasilnya udah terlihat nih dari program Pak Dede Mulyadi. Gak mau berstatement atau ngucapin apa gitu Pak. Pokoknya ginilah intinya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan pada Anda, tapi tanyakan apa yang sudah Anda berikan pada negara ini. Contohlah Pak Dede Mulyadi Gubernur Jawa Barat segitu. Assalamualaikum. Hebat ya budaknya. Kita budak paung dari budak bandel, tapi dari titik cara bener menempong dah halus sikapna halus. Dilatih PBB baris-baris, melatih kedisiplinan, ada budak gitu. Program Gubernur Jawa Barat ya kudu dirojong, kurang baheul lah sarua budak baung terus sekolah. Ngalawan ka guru, ngalawan ka bolos. Wah segala rupa. Dijejekeun ku bolot kurang dari mingguan pasti beraka. Milu pelatihan pasti beraka. Dilatih aku TNI jeung Polri. Nah, kemudian kan miluan tes pasti beraka kabupaten lulus nah jadi pasti beraka kabupaten Karawang tahun 86 harina. Tapi kan kelulus, alhamdulillah jadi tentara angkatan laut. Mudah-mudahan di adik-adik orang, produk orang, sing sukses, sing bisa jadi jelma hebat, jelma pintar, jelma bagel, menurut kan itu bapana, sing jadi jelma anu sukses kepada mana. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung program dia hidup Gubernur Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viralnya si Farel ini tanggapan Pak Bupati sendiri seperti apa Pak? Jadi kan sebenarnya dia tuh saya udah tonton ya dari awal sampai akhir. Saya nggak lihat sepotong-sepotong. Ya tujuannya dia tuh benar, tapi dia kurang referensi itu aja. Makanya saya bilang turun ke langsung karena kurang referensi kan gitu. Jadi kalau misalnya dia turun langsung, dia kan nanti akan tahu nih penyebabnya apa nih, kenapa dia dibawa barak militer, ya kan? Kenapa masalahnya apa? Dia tanya nih orang tuanya satu-satu, ya kan? Terus setelah tanya orang tuanya satu-satu, tanya dia pihak sekolahnya seperti apa. Nah setelah itu dia datang ke barak militer, sampai ke barak militer, langsung dia lihat model pembinaannya itu seperti apa. Nah supaya apa? Supaya dia nggak gagal paham. Itu yang saya maksud. Jadi kalau dia nggak gagal paham, itu nanti ketika rapat di Komisi 10, regulasi yang dia tentukan itu tepat gitu loh, ambil keputusannya. Ya kan? Jadi jangan dikira saya baca itu sepotong-sepotong, enggak, saya udah simak dari awal. Nah, dia mengapresiasi bahwa pendidikan karakter itu bagus yang sudah dilaksanakan. Yang kedua, nah military approach kan, ya kan? Terus yang dia bahas itu, terus dia sampaikan juga jangan sampai kemudian kalau dia kalau dia nggak turun langsung, jangan-jangan konsep pikiran military approach dia dengan pembinaan pelajar di barak militer yang kita lakukan berbeda, ya kan? Nah karena berbeda, nanti akan bikin kegaduhan. Lagi yang bikin kegaduhan itu bukan tanggapan saya, bukan. Jadi bisa jadi itu berbeda karena nggak terjun langsung. Nah terus kemudian juga kan dari apa yang dia bahas itu kan dia merujuk pada apa itu Undang-Undang Pendidikan Nasional ya tahun 2003.
Iya kan dia lupa, dia harusnya kan lihat pasal 8, pasal 9 harusnya. Ya kan? Ini harusnya lihat di situ ketika kita membahas persoalan pendidikan berkarakter. Nah, terus di situ juga disebutkan perlu keterlibatan, betul keterlibatan semua pihak. Makanya agar biar nggak gagal paham, turun langsung dilihat gitu loh. Saya lebih suka begini. Saya dari Dapil Jabar 7. Kebetulan itu adalah dapil saya. Saya sudah turun langsung, saya lihat. Nah, ini ada kekurangan-kekurangan dan ini masukannya ini. Iya kan? Untuk menangani pelajar-pelajar yang pembunuh pemilihan khusus yang dibawa ke barak militer. Nah, ini masukannya saya karena seharian saya sudah ikutin. Atau misalnya sebaliknya, saya sudah ikutin, saya sudah datang seharian di sana, saya sudah lihat model pembinaannya dan ini adalah cocok, tidak cocok karena bertentangan misalnya. Harus diganti dengan metode lain yang lebih tepat. Nah, ini metodenya lebih suka begitu. Jadi langsung kepada permasalahan. Gitu loh. Jadi mungkin ya tujuannya juga baik, tapi referensinya kurang jadi akhirnya jadi wacana kan? Iya. Nah, Sudah ada komunikasi lagi? Ya, belum. Ya cuman saran saya nih ke Mas Farel, ini kan dia Komisi 10. Nanti kan dia akan membahas regulasi ini kan dengan semua stakeholder. Nah, turun dulu lah sebelum dia bahas, biar nanti nggak mengambil keputusannya itu nggak salah. Gitu. Yang saya khawatirkan tuh ngambil keputusan nggak salah. Kita nggak pernah lebih kritik. Kita nggak pernah lebih masukan. Bila perlu masukan sebanyak-banyaknya. Kita lagi cari model gimana penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar kita. Itu loh. Paham ya? Ya. Kalau mengenai masalah izin dari orang tua kan semua sebelum dimasukkan sudah ada izin orang tua. Izin makanya. Jadi ketika bicara ada orang tua yang kemudian mengkhawatirkan terhadap pro kontra, ya kan? Ya kan? Nah, orang tua yang mana? Jadi nanyanya sama orang tua yang langsung menitipkan dong, bukan orang tua yang mengamati. Jadi kalau orang tua yang hanya mengamati, itu nanti akan jadi wacana, itu bukan saya. Coba kalau tanya sama orang tuanya, Bapak dipaksa nggak? Ibu dipaksa nggak? Ibu nitipin nggak? Oh, ternyata dia dipaksa. Nah, itu jadi masalah. Ya kan? Baru nanti itu menjadi salah satu hal yang harus kita tangani. Misalnya seperti itu gitu loh. Jadi jelas, bangsa ini kita ini butuh langsung gitu loh. Bangsa penanganan yang langsung, bukan hanya sekedar wacana gitu. Tapi kita juga maklum kalau kita juga jadi beliau, misalnya kita melihat dari kejauhan ketika ada yang ketika ditanya tentang misalnya bagaimana tentang isu yang saat ini sedang terjadi tentang pendidikan karakter yang dilakukan oleh Purwakarta dan Jawa Barat, pasti bicaranya begitu. Ya saya setuju, tapi jangan sampai military approach ini begini kan gitu. Karena jangan sampai nanti pendidikan ini akan hanya membuat generasi yang keras, bukan generasi yang tangguh misalnya, kan jadi seolah-olah akhirnya jadi military approach itu jadi perpeloncoan gitu loh kasarnya pengertiannya. Jadi saya udah baca tuh, sudah lihat. Jadi kalau misalnya ada netizen ngomong itu jangan sepotong-sepotong, saya udah baca. So tafsir dari kalimat-kalimat itu sudah tahu. Bahkan saya itu lihat ketika dia ngomong A, terus visual yang ditampilkannya saya lihat kok. Yang ditampilkan diantaranya yang dibina di Purwakarta. Tapi jadikan kesannya yang ditampilkan di Purwakarta ini kemudian yang itu cuma physical approach gitu loh. Ya, makanya Mas turun aja lihat ke sini bareng-bareng sama Om Jen, nanti Mas lihat langsung, nanti kasih masukan yang positif kasih masukan apa perbaikan yang harus kami lakukan. Atau misalnya kalau menurut pandangan Mas juga, wah ini nggak boleh dengan cara seperti ini. Misalnya karena bertentangan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, atau ini bertentangan dengan Perpres nomor 87 2017 misalnya, atau dengan Perda yang ada di Jawa Barat, ya boleh sampaikan gitu, kasih kita alternatif model pembinaan yang lain gitu. Kita kan lagi sama-sama nih lagi cari gitu. Ya, oke. Siap. Dear Mas Verel Bramasta, gimana tantangan Om Zen? Sudahkah disanggupi atau diterima atau tidak? Karena kita ini masyarakat lagi benar-benar menanti loh. Karena kan kemarin teorinya bagus banget, which is benar. Mas Verel sangat pintar banget gitu, bahwa nggak semata-mata harus physical approach, harus ada psychological juga, kemudian ada juga religional gitu, kemudian ada juga bisa lewat cultural dan segala macam. Jadi pendekatan-pendekatan ini itu penting betul Mas.
Nah, yang sudah dilakukan baru dicoba itu adalah dimasukkan ke barak militer kan anak-anak yang bermasalah ini. Nah, kita lihat dulu nih outcome-nya seperti apa. Kalau masalah keresahan ada pro kontra. Nah, seperti yang Om Zain tanyakan, orang tua yang mana yang kontra seperti itu, karena nyatanya semua orang tua setuju ketika anaknya dimasukkan ke barak militer. Nah, jadi gimana nih Mas Feral Bramasta? Diterimakah tantangannya 15 diasuh dengan pola barak militer dan 15 lagi dengan pola Mas Feral? Gimana gitu. Nah, memang physical approach ini enggak serta-merta membuat anak itu berubah ya. Saya setuju banget bahwa selain daripada physical approach ini perlu juga adanya psychological approach dan juga pendekatan dari sisi agama dan juga budaya. Itu bener banget, itu penting banget juga. Tapi ini kan baru satu bentuk upaya ya untuk menangani kasus anak-anak yang sering meresahkan masyarakat. Ya harusnya ini didukung, disupport aja dulu. Harusnya ini didukung dulu, tapi jangan berhenti sampai di physical approach. Di approach juga dari sisi psychological, jadi ada keberlangsungan gitu. Ini nggak berhenti sampai di sini, ada keberlanjutannya juga. Jadi anak-anak yang sudah dibina di barak militer, teruskan, lanjutkan pembinaannya dari sisi psikologi juga, dari sisi agama juga, dari sisi budaya juga. Kayak gitu Mas Feral. Gimana? Diterima dulu dong tantangan dari Om Zain. Saya sebagai masyarakat Indonesia, saya sebenarnya pro banget loh. Saya setuju kalau anak-anak muda kita ditrain aja, apa kita jadiin wajib militer aja kayak Korea. Seru nih. Ayo Mas Feral Bramasta, disanggupin tantangannya, diterima dulu dong dari Om Zain supaya kita nggak duduk manis aja nih di dalam kantor yang nyaman. Kita turun juga untuk membenahi masalah yang ada di masyarakat. Di antara orang tua siswa yang ada di sini juga ada sosok guru yang kami lihat begitu tersentuh setelah melihat anak-anak lulus dari program bela negara yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat bersama dengan TNI. Di sini sudah ada Ibu, siapa Ibu? Dengan Bu Linda. Ibu Linda, dari tadi saya lihat Ibu memeluk anak-anak satu persatu dengan penuh harga. Saya bangga dengan anak-anak karena saya sudah bisa dan mampu untuk mendidik karakter anak-anak. Walaupun di sekolah kami sudah juga mendidik anak-anak, tapi di sini anak-anak karakternya lebih dikuatkan kembali. Alhamdulillah, dan anak-anak merasa senang dan merasa dirinya menjadi orang yang terpilih. Bu Linda juga tadi menitipkan pesan-pesan ya kepada anak-anak yang sudah lulus dari program bela negara ini. Apa saja pesan Bu Linda kepada mereka? Semoga menjadi anak yang lebih kuat lagi, gapai cita-cita yang anak-anak inginkan, jadi anak yang lebih tertib, disiplin kembali di rumah, dan soleh untuk bisa menitipkan diri menjadi anak yang berjuang untuk kehidupan masa depannya. Ibu mendukung supaya program bela negara pendidikan karakter di barak militer ini tetap ada? Saya dukung, karena ini sangat
bagus sekali untuk anak-anak menjadi lebih kuat lagi dan lebih percaya diri lagi untuk menata masa depannya. Jadi guru juga terbantu ya, Bu? Terbantu sekali kalau untuk guru, karena di sini juga kami berharap juga tidak hanya untuk anak-anak yang notabene kedisiplinannya berkurang, tapi semua mungkin bisa tertelusur mungkin ya untuk anak-anak yang berprestasi, guru juga. Jadi mudah-mudahan program ini akan lebih berkembang, bukan hanya untuk anak yang kurang disiplin. Pada anak sendiri, karena sebenarnya dia anak yang baik, anak yang soleh. Mudah-mudahan setelah ini akan jadi lebih baik lagi ke depannya, dan dia bisa menggapai cita-citanya, bisa mengharapkan kami sebagai orang tuanya. Saya sangat bangga. Salah gaul aja mungkin Bu ya. Baik. Karena dia kebawa arus teman-temannya mungkin, dan saya akan introspeksi ke diri saya sendiri sebagai orang tua akan jadi lebih baik lagi untuk anak saya dari Sinta. Akan diperketat lagi untuk urusannya, ibadahnya, belajarnya, semuanya diperbaiki lagi. Yang pernah sia-siakan waktu yang dan menentukan diri untuk bisa mengubah diri, berubah diri untuk menjadi pribadi yang baik, yang berguna bagi keluarga, orang tua, bangsa dan negara. Ini adalah saat-saat terbahagia buat adikku. Hari ini yang pernah sia-siakan waktu yang dan menentukan diri untuk bisa mengubah diri, berubah diri untuk menjadi pribadi yang baik, yang berguna bagi keluarga, orang tua, bangsa dan negara. Ini adalah saat-saat terbahagia buat adikku. Hari ini yang pernah sia-siakan waktu yang dan menentukan diri untuk bisa mengubah diri, berubah diri untuk menjadi pribadi yang baik, yang berguna bagi keluarga, orang tua, bangsa dan negara. Ini adalah saat-saat terbahagia buat adikku. Hari tepuk tangan. Nah, terima kasih dulu KDM, terima kasih. Terima kasih Bapak KDM. Terima kasih pelatih saya membawa piala. Oke. Dapat berapa? 25 juta. Terima kasih KDM, terima kasih. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menilai program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa bahkan diharuskan mengikuti wajib militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru dan mengingatkan jika negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Nantinya materi pelatihan akan disesuaikan seperti melatih disiplin hingga memanfaatkan waktu secara efisien. Luar biasa ya Sob. Kang Deddy makin punya taring, siapa lagi yang berani melawan? Jika Presiden Prabowo dan Panglima TNI mendukung kebijakan KDM. Jika kalian setuju dengan kebijakan KDM, jangan lupa di like dan komen di bawah ini.